Lillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas temanya adalah apa boleh memaksa menikah. Boleh nggak Bu? Enggak. Nah kita akan saksikan ini juga hasil mungkin ya dari memaksa menikah. Ini ada tayangan pengantin pria tendang istrinya di hari pernikahannya. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Pengantin pria tiba-tiba menendang pengantin wanita dengan kakinya hingga jatuh tersungkur. Melihat kejadian tak disangka-sangka itu, para tamu pun langsung panik. Awalnya terlihat wajah mempelai pria tampak bahagia. Namun saat melihat istrinya sibuk dengan handphone, suaminya menunjukkan ekspresi berubah. Astagfirullahaladzim, di resepsi pernikahannya ditendang itu gimana kalau nauzubillah panjang gitu ya. Aduh kasihan mempelai wanitanya. Ustazah ada yang bilang katanya jangan ada penyesalan setelah menikah gitu ya. Nah tapi kan contohnya tuh kasus tadi kan serem gitu ya. Kalau udah menikah ternyata KDRT gitu ya. Di hari pernikahannya. Di hari pernikahannya coba bayangin. Nah tapi mohon maaf juga nih katanya ada yang bilang kalau misalnya ada laki-laki melamar gitu. Itu katanya gak baik menolak. Nah gimana caranya kalau misalnya takut kita udah tahu nih laki-laki itu misalnya suka KDRT. Kita pengen menolak tapi tidak mau menyakiti itu gimana Ustazah? Mohon penjelasannya silakan Guru. Ya makasih Kak Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan jamaah yang cantik-cantik alhamdulillah yang ada di studio dan juga pemirsa Islam itu indah dimanapun berada yang menonton Islam itu indah Trans TV. Masya Allah. Kita tadi melihat bagaimana perlakuan suami yang menendang istrinya di hari resepsi. Ya mungkin karena salah satu faktor adanya keterpaksaan dalam menikah. Tapi tadi pertanyaannya bagaimana kalau ada yang datang melamar. Katanya nggak boleh menolak lamaran. Nanti pamali, nanti ada sesuatu bahkan ada satu mohon maaf pandangan. Nanti kalau menolak lamaran nanti susah nikahnya. Betul nggak Bu? Masya Allah ya Allah ya. Lah nggak semuanya begitu Bu. Masa serta-merta katanya nggak boleh menolak lamaran yang datang melamar orang yang mohon maaf sifatnya jelek, akhlaknya jelek, agamanya jelek. Dia datang melamar, nggak boleh katanya menolak lamaran. Ya enggak, kita diberikan kewenangan untuk bisa memilih dengan siapa kita akan menjalani kehidupan pernikahan. Kenapa? Karena menikah itu adalah ibadah yang paling dari semenjak ijab kabul sampai berakhirnya pernikahan, mudah-mudahan berakhirnya karena ada kematian yang memisahkan, maka sepanjang itu kita dalam aktivitas ibadah. Nah, ketika ibadah hubungannya dengan Allah. Kalau tadi kita yang melamar adalah tidak satu frekuensi, tidak satu sekufu dalam urusan agama, nanti kita akan susah mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, bagaimana caranya bila ada yang melamar datang itu cara menolak yang baik? Tentu yang pertama, jangan menolak lamaran di depan umum. Ini bisa menyakiti hati orang yang ditolak. Jangan ada nanti cinta ditolak dukun. Waduh. Masya Allah. Sekali lagi, cinta ditolak dukun. Masya Allah Ibu. Nah yang pertama tadi jangan di depan umum. Yang kedua jangan suka memberikan harapan palsu. PHP. Apa? Ibu-ibu tahu juga PHP ya. Apa artinya PHP Bu? Pemberi harapan palsu. Ibu-ibu zaman now ya. Pemberi harapan palsu, mohon maaf memberikan harapan saja. Padahal apa? Dia ingin menolak lamarannya. Ini kan menyakiti. Hati-hati ketika dia tersakiti bisa mohon maaf mungkin ada dendam, mungkin ada amarah. Ini mungkin bisa merugikan yang menolak tadi. Yang ketiga mohon maaf jangan sampai penolakan itu dengan kata-kata yang kasar. Dengan kata-kata yang menyakitkan, maaf misalkan saya belum mau menikah, maaf saya belum ada keinginan untuk cepat menikah, maaf saya mau sekolah lagi, maaf dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang lembut sehingga tidak menyakiti tadi yang melamarnya. Ibu, dulu zaman waktu menikah bagaimana lamarannya Bu? Ada yang pernah menolak lamaran Ibu?
Oh berarti ini semua langsung Bu ya, diterima semua. langsung diterima semua. Kenapa? Mungkin faktor U. Kenapa? Udah faktor usianya, udahlah siapa aja yang datang gua terima. Tidak begitu ya Bu ya. Jadi kita pun tidak serta-merta, mohon maaf, menerima kalau memang itu tidak berkenan. Kenapa? Ya. Karena menikah tadi adalah kehidupan ibadah yang cukup panjang. Maka perlu pematangan, perlu pemikiran yang cukup matang untuk bisa memulai perjalanan kehidupan ini. Betul, baik. Ustazah terima kasih. Sama-sama, Mudah-mudahan Kak Mikdad. ini menjadi pencerahan buat kita semua nih. Ada yang misalnya melamar, oh maaf saya belum mau menikah dulu. Taunya besok ada yang melamar ganteng kaya raya, oh besok nikah. Terus yang lamar kemarin lihat, yo katanya nggak mau. Itu juga bikin sakit hati. Hati-hati. Baik, Masya Allah. Kita masih membahas sesuatu yang menarik ini mengenai pernikahan gitu ya. Terpaksa menikah boleh gak sih? Saya lihat wajah-wajahnya kayak masih ada pertanyaan, pasti pada punya anak, anaknya pengen memilih tapi gak sesuai misalnya calon mantunya. Kita akan persilakan lagi, saya mau kasih kesempatan lagi buat bertanya. Mau gak Bu? Mau, ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang saya mau lihat dulu. Angkat tangannya yang tinggi ya Bu, biar saya nggak bingung gitu, yang yakin. Siapa yang mau bertanya? Wah Masya Allah, maaf Bu, sekarang saya mau kasih kesempatan ke yang ini Bu. Nah Ibu tadi yang nanya juga sama Ustadz Maulana ya. Iya. Bu saya mau mastiin tadi tuh pertanyaan Ibu atau titipan? Sekaligus sebenarnya dia lucu. Iya. Sebenarnya pertanyaannya ibu yang di tengah itu. Oh gitu, yang Ini disuruh nikah lagi titipan. sama anaknya, Iya. padahal bukan Ibu ya. Iya. Ibu mah Bukan. suaminya masih sehat di Jadi gimana? rumah. Ulang pertanyaannya. Apa Perkenalkan nama Bo? dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Deli Diana dari Pamijahan, Desa Ciasmara. Dari Bogor, Masjid Nurul Huda. Ya. Nah, tadi saya pertanyaannya. Pertanyaan dari teman saya tadi, apa boleh seorang anak memaksa ibunya untuk menikah lagi sementara istrinya itu masih sayang sama almarhum suaminya? Baik, jadi itu pertanyaan bukan dari Ibu tapi temannya Ustadz. Kalau Ustadz tapi gimana? Gimana? Baik, langsung dijawab aja Ustadz Maulana, silakan. Maaf tanpa menggurui. Kepada semua anak. Jangan durhaka sama orang tua. Memaksa ibu menikah, saya tahu tujuannya bagus. Supaya ibunya ada yang rawat atau bapaknya ada yang rawat. Sehingga memaksakan supaya orang tuanya menikah. Tunggu dulu. Bisa jadi apa yang kau lakukan itu adalah dosa. Memang bagus mungkin supaya ada teman hidupnya. Kasihan bapakku, kasihan ibuku tinggal sendiri. Tapi kalau dia masih cinta jangan. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi ibu ini mau mendapatkan istana di sorga. Bukankah wanita yang meninggal suaminya dan berkomitmen untuk membesarkan anak-anaknya dibangunkan satu rumah di sorga. Dan tidak boleh dipaksakan. Apalagi sudah nenek-nenek. Suruh menikah. Berondong lagi. Nikahnya sama berondong. Jangan. Yang kedua, saya camkan ini buat semuanya. Mohon maaf tanpa menggurui. Kepada anak. Kita harus mengerti atas keinginan orang tua. Mungkin bukan teman hidup, teman ngobrol. Bawalah ibunya ke majelis taklim. Bawalah ibunya ke tempat-tempat rekreasi. Datanglah setiap hari gantian anak-anaknya untuk datang menghibur. Nah sekarang kita ambil sisi yang satu lagi. Orang tua. Kadang-kala orang tua juga yang menyebabkan anaknya memaksa dia untuk menikah. Karena dikit-dikit ganggu lagi anaknya. Dikit-dikit ganggu lagi anaknya. Perlihatkan kebahagiaan. Perlihatkan kesenangan. Sehingga anak tidak kepikiran. Jangan membuat anakmu durhaka disebabkan oleh dirimu. Orang tua sendiri yang menyebabkan anaknya durhaka kepadanya. Karena dia memperlihatkan kelemahan, stres. Kayaknya harus nikah lagi nih. Saya kan bahagia. Tidak ada anak saya memaksa saya menikah.
Karena kelihatan bahagia. Tapi ya tapi aja. Tapi apa Ustaz? Ya, tapi yang namanya manusia kan butuh pendamping kan? Tapi kan ya begitulah. Jadi mohon maaf dua sisi. Masya Allah. Jadi sisi anak harus mengerti, sisi orang tua jangan memperlihatkan kelemahan sehingga memancing anaknya untuk memaksa dia untuk menikah. Dari kata Nabi, jangan paksa anakmu untuk berlaku durhaka terhadap dirimu disebabkan oleh dirimu sendiri. Ah, jadi kita juga kadang ya yang Iya. membuat anak kita menyuruh untuk menikah Iya. lagi. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana terima kasih. Ustadz Maulana dong ceria terus. Jadi anak-anaknya juga gak nyuruh nikah. Tuh kan kayak anak 5 tahun. Semangatnya Masya Allah. Baik sekarang saya akan kasih kesempatan lagi. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya Bu. Aduh ya Allah Bu kalah cepet yang sebelah situ Bu. Nah, ini nih Ibu penanya kedua. Ibu. Berarti dia 2 kali nanya dong. Tadi pertanyaannya dipindahkan ke sini. Bukan, itu bukan pertanyaan Bukan saya. pertanyaannya katanya, sekarang ini pertanyaan ibunya. Boleh silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anu Yuningsih dari Majelis Taklim Nurul Huda, Baik Ibu Anu. Pamijahan Bogor. Ya. Saya mau bertanya Ustadz Sam, Oh Ustadz Syam nih Ustadz Syam. Iya Ibu. Kumaha? gimana? Saya kan itu punya anak, katanya orang tua selalu mendesak anaknya menikah. Ya. Tapi di sisi lain itu kan takutnya nggak bertanggung jawab sama istri dan anaknya. Oh gitu. Gimana itu solusinya? Soalnya anak itu masih pengen bersenang-senang katanya. Gitu. Oh gitu. Tapi Gimana? umurnya sudah umur menikah. Iya umurnya udah menikah Jadi dipaksa gitu. sama orang tuanya. sama orang tua harus menikah kan udah waktunya katanya Oh gitu, gitu. ya. Baik. Gimana itu solusinya Baik, Ustadz baik. Sam? Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustadz Syam langsung dijawab aja silakan guru. Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Orang tua bertugas menikahkan anaknya memang. Tapi sebelum masuk ke fase kewajiban menikahkan anak, ada fase yang pertama memberi nama yang baik buat anak. Karena nama adalah doa. Yang kedua mengajarkan ilmu kepada anak. Ilmu di sini banyak. Ilmu apa yang paling wajib diajarkan? Ilmu yang termasuk fardu ain. Apa itu? Sholat 5 waktu wajib diajarkan anak. Ilmu tentang toharoh, membersihkan, cebo itu wajib diajarkan tuh. Ilmu tentang mandi janabah wajib diajarkan kepada anak. Kenapa? Karena itu adalah fardu ain. Masing-masing berkewajiban melakukan hal tersebut. Ilmu tentang sholat wajib diajarkan. Ilmu tentang puasa wajib diajarkan, wajib dipelajari. Nah, itu kewajiban orang tua kepada anak. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah. Setelah kita belajar yang fardu ain, ilmu yang fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, yang lain sudah tidak berdosa kalau tidak mempelajari. Seperti apa? Seperti ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu berdagang, ya, ilmu tentang bisnis segala macam. Itu wajib kita ajarkan masing-masing. Yang ketiga ilmu hal. Ilmu hal itu
seperti tematik ilmu hal. Misal dia adalah seorang yang belajar di fakultas kedokteran, maka dia wajib belajar ilmu kedokteran. Dia adalah seorang yang mau berangkat haji, maka dia wajib belajar tentang haji. Dia orang yang sedang mau masuk tentang masa-masa haid, maka dia wajib belajar tentang haid. Dia akan segera menikah, maka dia wajib belajar ilmu menikah. Dan siapa yang wajib mengajarkannya? Orang tuanya. Orang tuanya tidak sanggup, wajib dia panggilkan pengajar bagi anaknya. Atau mengajak anaknya belajar kepada orang yang lebih pengalaman. Setelah itu baru muncul kewajiban menikahkan anak. Jangan langsung melangkah ke kewajiban ketiga. Langsung wajib saya menikahkan anak saya. Belum ngasih nama yang terbaik, belum pernah ngasih ilmu, ujuk-ujuk mau nikahin anak. Justru anaknya menjadi tidak siap. Kenapa ulama-ulama kita menikah muda anaknya? Anak-anak kiai itu biasanya menikah belasan tahun udah menikah. Ya, betul. Kenapa ulama kita menikah cepat anaknya? Seperti Ustadz Abi Maki. Betul. Cepat-cepat anaknya menikah. Kenapa? Karena baru lahir, masih kecil, udah diajarin ilmunya. Ilmunya udah ada ya. Ada orang baru hijrah langsung nikah muda. Waduh, Waduh. repot ngeri. juga. Betul, Siap. betul. Baik, Ustaz Syam terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustaz Syam. Masya Allah, jadi ada step by stepnya, nggak langsung ujuk-ujuk nyuruh nikah, nanti bingung anaknya. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi untuk terakhir nih satu penanya di sini. Kira-kira siapa yang mau bertanya Bu? Aduh, kesana lagi deh. Ibu yang di atas, senyumnya yang paling cantik, Masya Allah, yang kacamatanya sangat membahana, mirip kacamata Syahrini. Siapa Bu namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Narti dari Majelis Taklim Nurul Huda, Ciasmara, Pamijahan, Bogor. Baik Ibu Mau Narti. tanya dong Ustazah. Silakan, boleh. Silakan. Begini Apa, Bu? Ustazah, sekarang Ya. kan lagi viral nih. Banyak Iya. anak-anak yang menikah karena terpaksa menuruti keinginan orang tua. Nah, setelah menikah akhirnya istrinya meninggal duluan. Tuh, setelah meninggal dunia, bagaimana dengan hukum pernikahannya? Terima kasih Ustazah. Waduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi Ini ada filmnya nih. Ustazah gimana nih? Langsung aja boleh dijawab nih Ustazah. Iya, Silakan. makasih Ya. Kak Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Ya. Sam dan ibu-ibu dari Bogor dan juga dari Pinrang. Ini kayak apa? Bogor mewakili saya, Pinrang mewakili suami saya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Dua budaya dipersatukan dari majelis ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu viral, bukan viral ya. Masya Allah, ini lagi viral nih. Ada sepasang laki-laki perempuan, Masya Allah. Bahkan ada di filmnya nih Bu. Apa? Istrinya lagi sakit. Kenapa? Ternyata istrinya mungkin sudah ada perasaan, sudah ada yang namanya firasat bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Sehingga apa? Dia sudah berencana akan menikah dengan pasangan hidupnya. Dia sudah berencana ingin apa? Memulai kehidupan berumah tangga dengan pasangan hidupnya. Tapi ternyata Allah memberikan ujian satu penyakit. Dan dia meminta kepada calonnya ini untuk menikahkan segera. Masya Allah, padahal sudah di planning. Misalkan dia habis lebaran nih menikah. Tapi ternyata jauh sebelum lebaran sudah diberikan penyakit. Sehingga dia meminta kepada suaminya untuk apa? Calon suaminya untuk segera menikahinya. Suaminya menikahinya, ternyata tidak lama kemudian istri tercinta yang sudah dinikahinya secara sah halal mengembuskan nafas terakhirnya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini bagaimana nih pernikahannya nih? Yang walaupun mohon maaf pernikahannya terpaksa. Tapi kan terpaksanya di sini berbeda. Keterpaksaan di sini hanya apa? Memaksa untuk memajukan waktunya. Bukan terpaksa untuk menikah. Karena memang sudah ada planning untuk menikah. Cuman karena apa? Karena firasat dari calon istri yang sedang sakit ini segera menikah. Sehingga apa? Alhamdulillah calon suaminya bersedia untuk menikah cepat. Dan ini adalah satu kenangan terindah. Walaupun menikah dengan wanita yang dicintainya. Walaupun tidak sampai mengarungi kehidupan berumah tangga yang normal, yang ideal. Tapi minimal dia yang pertama memberikan sodakoh kepada istrinya. Apa? Yaitu idkholus surur. Memberikan kebahagiaan di hari-hari terakhir dia meninggalkan dunia ini. Masya Allah. Idkholus surur sodakoh.
Memberikan kebahagiaan itu adalah sedekah. Apalagi ini adalah memberikan kebahagiaan kepada orang yang dicintainya, yang memang sudah ada niat untuk menikahinya, yang sudah ada rencana untuk bisa mengarungi kehidupan di jalan Allah dengan bingkai pernikahan yang Allah ridhoi. Masya Allah. Insya Allah. Ini dipaksakan yang in a good way, di jalan yang bagus gitu. Gue apa? Maksudnya yang baiknya kan dari tadi contohnya yang Bahasa yang jelek-jelek. kagak tahu ibu-ibu ini. Oh iya, Gue, yang gue. bagus gitu. Maksudnya Oh, yang dipaksakan karena demi apa ya, supaya kita itu masih dapat kesempatan untuk membahagiakan orang lain. Betul, Betul nggak, Ustazah? apalagi di detik-detik Detik terakhir. terakhirnya, dia. Masya Allah baik. Iya, Masya Terima kasih Ustazah, Sama-sama, mudah-mudahan Kak terjawab ya Ida. Bu. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustazah Romlah, Masya Allah. Baik, untuk jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan kasih kesempatan lagi untuk jamaah bertanya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.